Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahaya Syifana Wasilata dengan NIM 1107620029 dari kelas F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya ingin memaparkan tentang infografis PPKN SD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibi, MPD. Nah, teman-teman, pernah gak sih kita berpikir, apa sih pentingnya pendidikan? Gunanya apa sih pendidikan yang sudah kita tempuh dan kita pelajari itu? Tujuannya apa ya? Nah, penasaran? Oke, sekarang aku ingin ambil perspektif pendidikan melalui manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Maksud dari manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ada dua, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Yap, memang betul, tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk mencari keselamatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, kebanyakan dari kita kurang memahami bagaimana cara untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan tersebut. Dikarenakan tidak ada yang mengajarkan hal tersebut, bahkan di sekolah pun tidak mengajarkan konsep ini. Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya memerdekakan manusia, sehingga dapat menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan memiliki 3 peran penting, yaitu yang pertama adalah memajukan dan menjaga diri, yang kedua memelihara dan menjaga bangsa, dan yang ketiga adalah memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai filosofi Tri Rahayu. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan kita pada prinsip dasar guru. Nah, biasanya di sekolah kita hanya diberitahu 3 prinsip dasar guru. Padahal Ki Hajar Dewantara mempunyai 6 prinsip dasar guru, yaitu yang pertama, Ingarso Suntolodo, yang berarti sebagai guru kita harus mempunyai pola tingkah laku maupun tutur kata yang harus dijadikan sebagai suri tauladan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu Ingma Dewa Mangunkarso, yang berarti kita sebagai guru harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan, membangkitkan tekad, semangat, dan selalu memunculkan ide sebagai pembaharu maupun selalu berprakasa demi kebaikan bagi semua pihak. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang berarti guru sebagai pengarah, pendorong, dan penggerak atas keterwujudan kebaikan dan kemajuan yang akan dicapai demi kesejahteraan di sekitarnya. Yang keempat yaitu Doh Parah Kirim Dumul, yang berarti jika kita berpisah dengan murid kita harus selalu mendoakan. Dan yang terakhir, Waspodo Purbawaseso, yang berarti kita sebagai guru harus ada kesanggupan menguasai keadaan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Tujuan pendidikan nasional juga tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut filosofisnya, pendidikan formal dan informal bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam
SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian dari filosofis dan SKL tersebut terbentuklah kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang bertujuan untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkatnya, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses dalam pendidikan. Selanjutnya adalah skill yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama yaitu leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, and team working. Selanjutnya yaitu perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum tahun 1947, di mana pada kurikulum tahun ini masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Belanda. Kemudian kurikulum tahun 1952. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada masa ini kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih diperincikan. Selanjutnya, kurikulum 1964. Penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Lanjut pada kurikulum 1968. Lahirnya kurikulum 1968 sebagai perubahan dari kurikulum 1964 dipengaruhi oleh sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke rezim pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Lalu kurikulum 1975. Nah, setelah kurikulum 1968 berjalan selama kurang lebih 6 tahun, kurikulum tersebut perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman dan masyarakat. Program-program kebijakan-kebijakan dan fenomena-fenomena yang telah mempengaruhi dan melahirkan perubahan-perubahan pada kurikulum 1975. Lanjut ke kurikulum 1984. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga pada tahun 1984 dibentuklah kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 1984. Lalu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan, sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri. Sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill yang baik, bertujuan untuk memproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai. Lalu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetisi atau KBK yang kemudian dikenal dengan kurikulum 2004 merupakan suatu model kurikulum yang berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi yang mengatur pemerintah pusat dan daerah. Pemberlakuan KBK adalah suatu bentuk inovasi kurikulum, juga merupakan munculnya semangat reformasi pendidikan. Lalu ke kurikulum 2006 atau KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan dikemukakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikemukakan oleh BNSP.
atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya masuk ke kurikulum 2013. Nah, di dalam kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan menguatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis kurikulum. Kelas 1, semester 1, tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Pada domain spiritual, kompetensi inti 1.1 yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Lalu, kompetensi dasar 1.1 yaitu menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. Dan lingkup bahasannya yaitu meyakini karakteristik individu dalam kehidupan di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada domain sosial, kompetensi inti 2.1 yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Lalu kompetensi dasar 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Dan ruang lingkup bahasan yaitu mengikuti keberagaman karakteristik individu di rumah. Pada domain pengetahuan, kompetensi inti 3.1 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan dengan ruang lingkup bahasan yaitu menggali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah. Selanjutnya pada domain keterampilan yaitu kompetensi inti 4.1 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 4.3 yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan ruang lingkup bahasan yaitu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Nah teman-teman, sekian pemaparan konsep dasar PPKN SD dan juga analisis kurikulum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.